Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdulaziz dari kelas 2D4 ITB. Di sini saya akan mempresentasikan dari percobaan workshop pemrograman framework dengan modul security. Di sini saya langsung share screen aja. Oke, di modul security ini adalah bagaimana mengamankan web kita dari serangan atau inputan yang salah dari para customer ataupun hacker ataupun yang lain bertindak jahat. Di sini ada overview-nya. Penggunaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi, terutama aplikasi yang kita develop dan juga akan kita publikkan. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ia menyediakan beberapa fitur keamanan. Contohnya adalah authentication, authorization, dan working with password, cryptography, view security, outline, dan best practice. Yang pertama adalah authentication. Inilah bagaimana proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya sendiri. Autentikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username dan juga email dan password itu sendiri. Oke, YI ini advanced template-nya secara default telah disertakan proses autentikasi untuk user loginnya, bisa di dalam user backend ataupun front end-nya sendiri. Oke, sedangkan pada YI Basic Template, proses autentikasinya hanya dilakukan menggunakan username password yang di hardcore pada model usernya itu sendiri. Untuk autentikasinya, proses autentikasi adalah pada YI Advanced Template. Proses autentikasi melibatkan hal penting. Yang pertama adalah mengatur komponen user pada aplikasi configuration itu sendiri. Untuk membuat menggunakan kelas user, dapat mengimplementasikan interface, yaitu pada YI /web /identity interface-nya itu sendiri. Nah, di sini ada contoh komponen user dengan identity kelasnya itu sendiri adalah common /module /user. Itu proses loginnya akan melakukan validasi password yang dimasukkan dengan dalam user, password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Nah, hash ini adalah nilai yang tidak bisa diubah lagi setelah melakukan inisiasi ataupun inputan. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, bisa menggunakan ID YI $app panah user panah ID. Untuk user sendiri adalah YI $apps user panah identity panah username. Oke, kita akan masuk ke authentication event, di mana kelas YI /web /user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login ataupun logout itu sendiri. Oke, authentication event-nya adalah event sebelum login. Event ini akan muncul pada awal proses dengan menggunakan YI /web /users login. Jika metode event handler mengisi nilai properti valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Oke, event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Yang ketiga adalah event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses dengan mengaktifkannya YI /web /users logout. Jika metode event handler mengisi nilai properti valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Event after logout ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Yang kedua adalah misalkan Anda ingin melakukan audit atau pengumpulan data statistik itu sendiri, setiap user yang login, Anda dapat membuat sebuah event handler itu event after login-nya itu sendiri dengan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP dan di dalamnya yang udah kita jalankan di beberapa percobaan yang sebelumnya ini. Oke. Yang kedua adalah authorization. Authorization ini berbeda dengan authentication-nya tadi. Authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Di sini adalah bagaimana user itu mendapatkan privilege dari akunnya. Oke, pada YI 2 ini authorization-nya melibatkan komponen.
Yang pertama adalah access control filter. Yang kedua adalah role based access control atau RBAC. Yang kedua adalah komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Untuk access control filternya sendiri, access control filter ACV merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang mengimplementasikan sebagai YI filter access controlnya. ACV biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau roles yang tersedia yang ada di dalamnya. Oke, untuk property only ini berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Dalam kodenya itu sendiri, misalkan kita menggunakan public function-nya behaviors, return-nya access, class, access control, class name, only. Nah, di sini kita disebutkan dalam kodenya ini adalah only, panah, dalam array login, logout, dan sign up. Jadi user yang menggunakan akun ini hanya bisa login, logout, dan sign up. Untuk akses lainnya ini akan ditolak ataupun bisa mengupgrade akunnya itu sendiri. Untuk rules-nya adalah yang sudah disebutkan tadi, yaitu true. Allow-nya harus true, action-nya adalah login dan juga sign up. Untuk rules berisi aturan yang akan diterapkan. Oke, di sini ada roles, ini adalah berisi tanda tanya. Nah, tanda tanya ini menandakan apa? Bahwa merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login atau akun yang belum melakukan login menggunakan Google ataupun login menggunakan email dan lain-lain itu bisa mendapatkan privilege dari web tersebut. Oke, di sini ada roles hashtag. Ini adalah merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Oke. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah secara berurutan. Oke, yang selanjutnya adalah role based access control (RBAC) yang tadi digunakan untuk pengelolaan hak akses lebih secara komprehensif. BI mengimplementasikan RABC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Authentication Manager atau Auth Manager. Untuk menggunakan RBC ada dua hal yang diperlukan dilakukan. Yang pertama adalah membangun data authorization-nya itu sendiri untuk RBAC. Menggunakan RBAC untuk melakukan pengajakan akses dapat dilakukan di model, view, maupun controller yang kita buat. Untuk konsep dasar RBAC-nya itu sendiri, komponen utamanya adalah 3, yaitu role digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Contohnya adalah administrator, author, dan lain-lain. Customer, role ini dapat memiliki beberapa permission. Jika role lain seperti user dapat di-assign atau satu role ataupun lebih. Yang kedua adalah permission, merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Contoh adalah create post, update, dan post delete. Oke, yang ketiga adalah rule, merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission-nya hak untuk melakukan sesuatu tersebut dapat digunakan oleh user. Contoh permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Oke, yang kedua adalah jika menggunakan DB Manager, dapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data revisi. Itu kita tambahkan sendiri. Yang pertama adalah out item, untuk menyimpan daftar item, role, permission, dan role. Yang kedua adalah out item child, untuk menyimpan data hubungan antar item. Selanjutnya adalah out assignment, untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Selanjutnya adalah out role, untuk menyimpan role itu sendiri. Oke, selanjutnya role, permission, dan role. Pada gambar samping dapat dua user, Jen dan John ini adalah usernya. Sedangkan Jen ini adalah admin dan John ini adalah autornya sendiri. Dengan ID Jen adalah 1 dan John adalah ID-nya 2. Oke. Untuk gambarnya sendiri, untuk update post, update on post, dan create post ini adalah permission-nya. Sedangkan yang ini adalah
role-nya, sedangkan untuk rule-nya adalah auto rule ini sendiri. Oke, user memiliki role admin sedangkan don't memiliki author. Oke, role admin memiliki permission update post dan author. Ya, ini langsung tersedia untuk ininya, tidak perlu melakukan role. Sedangkan jika author, dia harus melakukan auto role ini sendiri. Return-nya adalah true agar bisa melakukan update post maupun update on post yang dia miliki sendiri. Oke, untuk selanjutnya bekerja menggunakan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Ini untuk menghindari dari hacker bisa melacak password kita dan tahu password kita. Ya, banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing, contohnya adalah MD5 ataupun SHA, sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga didukung oleh adanya kamus data yang sangat besar menyimpan password MD5. Ketika kita cari di Google password MD5 ini biasanya sudah muncul karena sudah banyak dipakai dari developer untuk mengacak password kita. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk meningkatkan keamanan terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu Bcrypt. Ini adalah bagaimana ketika kita login itu hanya satu kali bisa digunakan. Oke, fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma Bcrypt. Ia menyediakan help YI app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Ini adalah kodenya hash YI app $app get security. Mengenerate password menggunakan hash dengan validasi passwordnya yaitu login user. Jika salah nanti adalah wrong password. Oke, selanjutnya kriptografi. Ini adalah bagaimana mengenerate data secara random. Yang pertama adalah untuk proses mereset password via email. Biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user sendiri. Dan kita akan bisa mengubahnya melalui token yang telah diberikan pada email kita. Oke, ini adalah cara mengenerate random data. Oke, untuk inskripsi dan deskripsi, jika Anda ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsikan sebelum disimpan. Ini adalah cara inskripsi dan description. Oke, ini adalah bagaimana membuat formnya, yaitu enkripsi by password, data dan secret key yang kita masukkan. Oke, ini adalah D3 security password, secret key, encrypt data menggunakan encrypt data dengan masukkan passwordnya adalah di secret key. Oke, yang ketiga mengkonfirmasi integrasi data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain ataupun tidak. Oke, ini adalah menggunakan password hash data, Juni data. Data YI $app get security menggunakan validasi data dengan $data dan secret key. Selanjutnya adalah best practice. Best practice ini sendiri, basic principle, filter, input, dan escape output. Di sini bisa untuk memfilter inputan itu sendiri. Misalkan ada user yang mau menginputkan secara sembarangan, bisa kita atur security-nya itu agar bisa langsung escape out, ataupun jika inputnya itu dirasa tidak benar, ini user akan langsung logout ataupun keluar dari escape-nya itu sendiri. Yang kedua adalah avoiding SQL injection. Ini adalah mencegah dari injeksi ataupun hacker secara injection. Oke, yang ketiga adalah avoiding
XSS crossing site scripting. Yang keempat adalah voiding CSRF cross site request for query. Ini adalah digunakan untuk menggunakan token jika ingin mengubah ataupun mengeset email. Contohnya adalah mereset email yang tadi. Yang kelima adalah avoiding file exposure. Yang keenam adalah avoiding debug info dan tools di saat produksi. Ini adalah kita harus mengaktifkan debug info dan tools saat pemrograman web kita dalam status produksi. Selanjutnya adalah using secure connection over TLS. Oke, yang selanjutnya adalah secure server configuration. Ini adalah bagaimana kita harus mengatur database kita, harus membuka port-port tertentu agar database kita tidak tercorong dari hacker itu sendiri. Ini adalah bagaimana cara manajemen server kita, konfigurasinya dengan maksimal mungkin dan sesuai kebutuhan user. Oke, untuk latihannya nanti kita selanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya Abdul Aziz dari kelas 2 D4 ITB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.